Sebagai seorang guru, aku tahu betul batas. Aku mengajarkannya setiap hari tentang etika, tentang jarak, tentang apa yang pantas dan tidak. Aku hidup di dalam batas itu selama bertahun-tahun, membungkus diriku dengan disiplin, wibawa, dan prinsip yang tak boleh retak. Itulah sebabnya aku terkejut pada diriku sendiri, ketika sebuah tatapan singkat justru membuat dadaku terasa sesat. Hari itu seharusnya berjalan biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sebuah acara literasi desa di aula kecamatan, agenda rutin yang sering kuhadiri sebagai perwakilan sekolah. Aku datang tepat waktu, mengenakan kebaya sederhana warna biru tua, rambutku kusanggul rapi seperti biasanya. Wajahku tenang, senyum profesional terpasang sempurna. Tak ada satupun tanda bahwa hari itu akan mengubah caraku memandang hidup. Aula sudah dipenuhi warga, guru-guru, dan beberapa relawan pendidikan. Suara obrolan bercampur tawa kecil terdengar dari segala arah. Aku menyapa beberapa kolega, menyalami pejabat desa, lalu duduk di kursi barisan depan sambil membuka map berisi catatan sambutan. Saat itulah, aku mendengarnya. "Selamat siang, Bu Amira." Suaranya tidak keras, tidak pula ragu. Suara itu tenang, matang, dan asing sekaligus familiar. Aku menoleh. Seorang pria berdiri tak jauh dariku. Tingginya sedang, tubuhnya tegap. Kemeja putih lengan panjang digulung rapi sampai siku. Wajahnya bersih, rahangnya tegas. Matanya, mata itu. Aku mengenalnya. Atau setidaknya pernah mengenalnya. "Raka?" Tanyaku pelan, hampir tak percaya. Ia tersenyum. Bukan senyum anak sekolah yang dulu sering kutemui di ruang kelas, melainkan senyum seorang pria dewasa yang tahu bagaimana bersikap. "Iya, Bu." Dadaku bergetar aneh. Raka Pradipta, mantan muridku, lulus 6 tahun lalu. Aku berdiri refleks. "Kamu sudah besar." Kalimat paling bodoh yang bisa keluar dari mulutku. Tapi ia tidak tertawa. Ia hanya tersenyum kecil, seolah memahami kegugupanku. "Waktu memang cepat, Bu," katanya. Aku mengangguk, berusaha menenangkan diri. "Kamu ngapain di sini?" "Saya relawan, Bu. Program literasi kampung. Sudah hampir setahun." Aku menatapnya lebih saksama. Sulit menahan rasa heran. Anak pendiam yang dulu duduk di bangku paling belakang, kini berdiri di hadapanku dengan ketenangan yang tidak kukenal. "Oh," ucapku singkat. "Bagus sekali." Kami terdiam beberapa detik, terlalu lama untuk sekadar basa-basi, terlalu singkat untuk disebut percakapan. Aku berhenti, lalu mengoreksi diri. "Ibu senang melihatmu baik-baik saja." Ia mengangguk sopan. "Terima kasih, Bu. Saya juga senang bisa bertemu Ibu lagi." Aku kembali duduk. Ia pamit dengan anggukan kecil sebelum berjalan ke arah panitia. Namun anehnya, setelah itu aku tidak bisa fokus. Kata-kata di map seperti kabur. Suara MC terdengar jauh. Pikiranku terus kembali ke satu hal. Kenapa pertemuan ini terasa berbeda? Acara berjalan lancar. Sambutan demi sambutan. Tepuk tangan, foto bersama. Semua berlangsung sesuai jadwal. Hingga sesi diskusi dimulai. "Untuk sesi tanya-jawab," kata moderator, "kami persilahkan salah satu relawan pendidikan yang ingin berbagi pengalaman." Aku menegakkan tubuh tanpa sadar saat melihat Raka berdiri. Ia melangkah ke depan dengan percaya diri yang tenang. Tangannya memegang mikrofon. Matanya menyapu ruangan dengan penuh kesadaran. "Saya Raka Pradipta," katanya. "Alumni SMA Sukamerta, Angkatan 2019. Beberapa guru menoleh ke arahku. Aku menahan napas. "Saya kembali ke desa ini bukan sebagai murid," lanjutnya, "tapi sebagai seseorang yang ingin membalas apa yang pernah saya terima." Kata-katanya sederhana, tapi caranya berbicara dewasa, jujur, tidak dibuat-buat. Ia bercerita tentang sulitnya mengakses buku di desa terpencil, tentang anak-anak yang putus sekolah, tentang bagaimana pendidikan pernah menyelamatkannya dari rasa kehilangan yang panjang. Dan di tengah ceritanya, ia berkata, "Dulu saya pernah punya guru yang mengajarkan bahwa menulis bukan sekedar nilai,
tapi cara bertahan hidup. Jantungku berdetak lebih cepat. Beliau tidak pernah tahu, lanjutnya, bahwa kalimat-kalimat sederhana di buku tulis bisa menjadi alasan saya untuk tidak menyerah. Aku menunduk. Tenggorokanku mengeras. Aku tahu tanpa perlu ia sebut nama, ia sedang bicara tentangku. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku ikut bertepuk tangan, tapi tanganku dingin. Setelah acara selesai, aku berdiri di luar aula, menghirup udara sore yang hangat. Aku berharap Raka langsung pergi. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi semesta seolah punya rencana lain. Bu Amira, aku menoleh. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Terima kasih sudah datang, katanya. Terima kasih juga sudah berbagi, jawabku. Kami berjalan pelan menyusuri halaman aula. Langit mulai berwarna jingga. Angin sore berembus ringan. Ibu masih mengajar? Tanyanya. Iya, jawabku. Masih di sekolah yang sama. Ia tersenyum. Murid-murid pasti beruntung. Aku tertawa kecil. Kamu terlalu berlebihan. Ia menggeleng. Tidak, saya serius. Aku berhenti melangkah, menatapnya. Raka, kamu sudah dewasa sekarang. Tapi bagaimanapun, dulu kamu murid ibu. Ia mengangguk. Saya tahu, dan saya menghormati itu. Nada suaranya tenang, tidak defensif, tidak menekan. Kalau begitu, lanjutku. Kita jaga percakapan tetap wajar. Ia tersenyum kecil. Justru itu yang saya harapkan. Keheningan turun lagi. Aku menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Ia tidak mencoba mendekat, tapi juga tidak menjauh. Sikapnya terlalu matang untuk disalahartikan, terlalu tenang untuk kuabaikan. Kami berpisah di gerbang aula. Ia pamit dengan sopan, berjalan menjauh tanpa menoleh. Aku berdiri lama di tempat itu, sampai halaman hampir kosong. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus dipenuhi satu pertanyaan yang mengganggu. Kenapa aku merasa kehilangan, padahal tidak ada apapun yang terjadi? Malam itu, aku duduk sendiri di rumah dinas. Lampu ruang tamu menyala redup. Buku-buku pelajaran tersusun rapi di rak. Semua tampak sama seperti kemarin. Tapi aku tidak. Aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Pertemuan ini telah membuka pintu lama yang kukira sudah tertutup rapat. Dan aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, pertemuan ini bukan akan menjadi kenangan biasa, melainkan awal dari ujian terberat dalam hidupku sebagai guru dan sebagai perempuan. Aku selalu percaya bahwa waktu akan menempatkan segala sesuatu pada jaraknya masing-masing. Murid akan tetap menjadi murid. Guru akan tetap menjadi guru. Dan kenangan akan tinggal sebagai masa lalu yang rapi. Namun, keyakinan itu mulai goyah sejak sore itu. Sejak pertemuan di aula kecamatan, nama Raka Pradipta terus muncul di kepalaku tanpa permisi. Bukan sebagai murid yang pernah kuberi nilai, bukan sebagai siswa yang dulu duduk diam di bangku belakang, melainkan sebagai sosok baru, dewasa, tenang, dan terlalu sadar akan dirinya sendiri. Aku bangun pagi dengan kepala berat. Rumah dinas masih sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 5, tapi aku tak ingin kembali memejamkan mata. Aku membuat kopi, duduk di meja makan, dan menatap halaman kosong di depan rumah. Biasanya, pagi adalah waktu paling damai bagiku. Hari belum menuntut apa-apa. Aku masih menjadi diriku sendiri, sebelum kembali menjadi bu guru bagi semua orang. Namun pagi itu, kedamaian terasa retak. Di sekolah, rutinitas berjalan seperti biasa. Bel masuk berbunyi, murid-murid berlarian ke kelas. Aku mengajar dengan suara yang sama, intonasi yang sama, bahkan candaan kecil yang sama. Tapi ada satu hal yang berbeda. Pikiranku tidak sepenuhnya hadir. Saat menulis di papan tulis, tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku kembali ke satu kalimat yang diucapkan Raka kemarin. Saya kembali ke desa ini bukan sebagai murid. Kalimat itu sederhana. Tapi bagiku, ia seperti garis yang ditarik dengan sadar. Garis yang memisahkan masa lalu dan masa kini. Saat jam istirahat, aku duduk di ruang guru. Beberapa rekan membicarakan acara literasi kemarin. Relawannya bagus ya, kata salah satu guru muda. Iya, yang namanya Raka itu, sahut yang lain.
Ngomongnya tenang tapi dalam. Aku meneguk teh tanpa menanggapi. Hatiku berdebar. Kayaknya alumni sini, lanjutnya. Pantes familiar. Aku bangkit lebih cepat dari biasanya. Saya ada kelas. Aku tidak ingin percakapan itu berlanjut. Sore harinya, saat aku bersiap pulang, pesan masuk di ponselku membuat langkahku terhenti. Nomor tak tersimpan. Selamat sore Bu Amira, maaf mengganggu. Ini Raka. Nomor saya dapat dari panitia acara kemarin. Kalau Ibu berkenan, saya ingin mengirimkan laporan kegiatan literasi sebagai arsip sekolah. Aku menatap layar lama sekali. Pesan itu sopan, resmi. Tidak ada celah untuk disalahartikan. Dan justru itulah yang membuatku gelisah. Karena tidak ada alasan kuat untuk menolak. Aku membalas singkat. Silahkan kirim. Terima kasih sudah menghubungi dengan sopan. Balasan datang cepat. Terima kasih Bu. Saya kirim sekarang. Beberapa menit kemudian, sebuah file masuk. Judulnya rapi. Isinya terstruktur. Tidak asal-asalan. Aku membaca perlahan. Dan semakin aku membaca, semakin aku sadar. Raka bukan lagi anak yang dulu kuajari cara menyusun paragraf. Ia kini tahu cara menyampaikan gagasan dengan matang, tanpa berisik. Di bagian akhir laporan, ada satu kalimat yang membuatku berhenti membaca. Saya percaya, pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tapi tentang orang-orang yang pernah percaya pada kita. Dadaku menghangat aneh. Aku menutup file itu, meletakkan ponsel di meja, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Aku merasa bodoh, terlalu mudah terpengaruh oleh kalimat sederhana. Namun pesan berikutnya datang sebelum aku sempat menenangkan diri. Kalau Ibu tidak keberatan, minggu depan saya ada kegiatan di perpustakaan desa. Beberapa guru biasanya hadir. Saya akan senang jika Ibu juga datang. Aku memejamkan mata. Ini bukan ajakan pribadi. Ini undangan kegiatan. Terbuka, wajar, dan tetap saja hatiku berdebat. Aku akhirnya membalas. Kalau tidak ada jadwal mengajar, saya usahakan hadir. Jawabannya singkat. Baik Bu, sampai bertemu. Tidak ada emotikon. Tidak ada basa-basi. Justru itu yang membuat segalanya terasa lebih nyata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku mendapati diriku menunggu hari kegiatan itu dengan perasaan yang tidak biasa. Bukan antusias, bukan gugup, tapi siaga. Seolah aku tahu sesuatu akan diuji. Hari Sabtu tiba. Aku mengenakan pakaian sederhana, tidak terlalu formal. Hanya blus polos dan rok panjang. Rambutku tidak kusanggul, hanya kuikat rapi. Perpustakaan desa kecil itu ramai. Anak-anak duduk lesehan. Beberapa relawan sibuk mengatur buku. Raka berdiri di depan, menjelaskan kegiatan dengan suara tenang. Saat ia melihatku, ia hanya mengangguk kecil. Tidak mendekat, tidak menyorot. Aku menghargai itu. Sepanjang acara, aku memperhatikannya dari jauh. Cara ia berinteraksi dengan anak-anak. Cara ia mendengarkan. Cara ia tidak memaksakan diri untuk terlihat hebat. Dan tanpa kusadari, aku tersenyum. Setelah acara selesai, kami berdiri di rak buku bagian belakang. Terima kasih sudah datang Bu, katanya. Terima kasih sudah mengundang, jawabku. Kami berdiri berhadapan, dikelilingi buku-buku lama dan aroma kertas. Dulu, katanya pelan, saya tidak pernah berani bicara seperti ini. Apa yang berubah? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Saya belajar bahwa diam terus tidak selalu menyelamatkan. Aku menatapnya lama, lalu berkata, dengan suara yang lebih jujur dari yang seharusnya, kamu sudah banyak berubah. Ia mengangguk. Dan Ibu masih sama, tapi juga berbeda. Kalimat itu membuatku terdiam. Berbeda bagaimana? Tanyaku. Lebih tenang, jawabnya, tapi sepertinya menyimpan banyak hal. Aku tertawa kecil. Kamu terlalu peka. Mungkin, katanya, atau mungkin saya akhirnya belajar melihat. Kami terdiam, dan di keheningan itu, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku bergetar. Murid itu telah berubah, dan aku, tanpa sadar, mulai melihatnya bukan sebagai masa lalu, melainkan sebagai masa kini yang berbahaya. Saat aku melangkah pergi dari perpustakaan sore itu, aku tahu, pertemuan ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah awal dari ujian yang tidak diajarkan di bangku sekolah manapun. Hujan selalu datang tanpa bertanya. Ia turun begitu saja, seperti perasaan yang tak pernah menunggu izin. Dan sore itu, ketika awan menggelap lebih cepat dari perkiraan,
Aku tahu, ini bukan sekadar perubahan cuaca. Aku baru saja keluar dari ruang guru ketika rintik pertama jatuh di halaman sekolah. Murid-murid berlarian, menutup kepala dengan buku, tertawa riuh. Aku berdiri di teras, menunggu hujan mereda sambil memeluk map ke dada. Hari itu aku kelelahan, bukan oleh jam mengajar, melainkan oleh pikiranku sendiri. Sejak pertemuan di perpustakaan desa, ada sesuatu yang bergeser di dalam diriku. Bukan karena kata-kata Raka, justru karena keheningan di antara kami. Sebuah motor berhenti di depan gerbang sekolah. Aku tidak langsung menoleh, tapi naluriku tahu. Bu Amira? Aku menutup mata sesaat sebelum berbalik. Raka berdiri di bawah hujan, helm di tangan, jaketnya sudah basah. Ia tampak ragu, seolah sadar kemunculannya bisa disalahartikan. Saya lewat, katanya cepat. Lihat ibu masih di sekolah. Aku menghela napas. Hujannya deras. Iya, jawabnya. Saya pikir, mungkin ibu butuh tumpangan sampai rumah dinas. Kalimat itu terdengar wajar. Terlalu wajar. Aku seharusnya menolak. Aku tahu itu. Aku mengajarkan murid-muridku untuk berkata tidak pada hal-hal yang terasa abu-abu. Namun langit tidak memberi waktu. Hujan turun makin deras. Angin mulai menusuk. Jalanan di depan sekolah berubah licin. Rumah dinas saya dekat, kataku. Mencoba rasional. Tidak sampai 5 menit. Ia mengangguk. Kalau begitu, keputusan di tangan ibu. Ia tidak memaksa, tidak mendekat, tidak membuka helm cadangan. Dan justru disitulah letak godaannya. Aku menimbang sebentar, lalu mengangguk. Baik, tapi cepat. Ia segera membuka jok, mengeluarkan helm cadangan, menyerahkannya padaku tanpa menyentuh tanganku. Pegangan di jaket saja, katanya. Jalannya licin. Aku mengenakan helm itu. Bau hujan dan sedikit aroma sabun tercium. Bukan bau asing, bau sederhana. Kami melacu pelan. Tidak ada percakapan. Hanya suara hujan, mesin motor, dan detak jantungku yang terlalu keras untuk jarak sedekat ini. Aku tidak memeluk. Aku tidak bersandar. Tanganku hanya memegang ringan ujung jaketnya. Namun setiap gerakan kecil, saat motor menghindari genangan, saat ia sedikit condong, membuat jarak itu terasa terlalu nyata. Aku memandang jalan di depan, tapi pikiranku melayang ke masa lalu. Dulu, Raka adalah anak yang selalu duduk di bangku belakang. Jarang bicara. Nilainya cukup, tapi tidak menonjol. Ia menulis dengan hati-hati, seperti takut salah. Dan kini, ia mengemudi dengan ketenangan yang sama. Hati-hati, penuh pertimbangan. Motor berhenti di depan rumah dinas. Hujan belum reda. Aku turun lebih cepat dari yang seharusnya. Terima kasih, kataku. Sama-sama, jawabnya. Kami berdiri berhadapan di bawah payung kecil yang ia buka. Hujan jatuh di sekeliling kami, membuat dunia terasa sempit. Bu, katanya pelan. Kalau ini membuat ibu tidak nyaman, saya tidak akan mengulanginya. Aku menatapnya. Wajahnya basah. Matanya jujur. Ini bukan soal nyaman atau tidak, kataku. Ini soal batas. Ia mengangguk. Saya mengerti. Dan kamu harus paham, lanjutku. Aku guru. Apapun yang kita lakukan akan selalu dilihat dari masa lalu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, dengan suara yang tidak defensif. Saya tidak pernah lupa itu, Bu. Justru karena itu, saya berusaha berhati-hati. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kusangka. Aku membuka pintu rumah dinas. Terima kasih sudah mengantar. Hati-hati pulang. Ia mundur selangkah. Ibu juga. Aku menutup pintu. Berdiri di belakangnya lama sekali. Di dalam rumah aku melepas helm dan meletakkannya di meja. Tanganku gemetar. Nafasku belum stabil. Aku bersandar di dinding. Memejamkan mata. Apa yang baru saja kulakukan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata terlarang. Tidak ada janji. Dan tepat saja, aku merasa telah melangkah terlalu jauh. Malam itu, hujan turun sampai larut. Aku duduk di ruang tamu, lampu redup, memandangi jendela yang basah oleh titik-titik air. Ponselku tergeletak di meja, tak berbunyi. Aku berharap ada pesan. Aku berharap tidak ada pesan. Konflik yang sama berputar di kepalaku.
Aku tahu satu hal dengan pasti, batas itu masih ada, tapi ia mulai terasa tipis, dan hujan, seperti perasaan, selalu pandai mencari celah. Ada satu hal yang jarang dibicarakan orang tentang menjadi guru. Kesepian datang paling sering saat semua orang mengira kita sudah cukup kuat. Pagi itu aku datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Lorong masih sepi, suara langkah kakiku menggema ringan. Aku membuka ruang kelas, menyalakan lampu, lalu duduk sebentar di kursi guru tanpa melakukan apa-apa. Biasanya, pagi adalah waktu terbaik untuk menenangkan pikiran. Tapi sejak hujan sore itu, pikiranku seperti ruang yang pintunya tidak pernah benar-benar tertutup. Aku teringat wajah Raka saat berdiri di bawah payung kecil. Tidak ada niat, tidak ada dorongan, hanya sikap hati-hati yang justru membuat segalanya terasa lebih berat. Bu Amirah? Aku menoleh. Salah satu guru muda berdiri di ambang pintu. "Pagi, Bu. Kok datang cepat sekali?" Aku tersenyum kecil. Kebiasaan lama. Ia mengangguk, lalu berkata santai, "Oh iya, kemarin relawan literasi itu sempat mampir ke sekolah, yang alumni kita." Dadaku menegang. "Raka?" "Iya, dia titip beberapa buku. Orangnya sopan ya." Aku mengangguk. Memang. Percakapan berhenti di situ. Tapi kata-kata itu tertinggal lama di kepalaku. Dia mampir ke sekolah. Tanpa aku sadari, kehadirannya mulai menyentuh wilayah yang selama ini menjadi duniaku sepenuhnya. Jam pelajaran dimulai. Aku mengajar seperti biasa. Tentang cerpen, tentang sudut pandang, tentang bagaimana perasaan sering tersembunyi di balik pilihan kata. Murid-murid mencatat. Beberapa bertanya. Aku menjawab dengan sabar. Namun saat seorang siswa berkata, "Bu, kenapa tokoh dewasa di cerita ini kelihatan kesepian padahal banyak orang di sekitarnya?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena tidak semua kehadiran berarti kebersamaan," kataku. Aku tidak tahu apakah itu jawaban untuk muridku atau untuk diriku sendiri. Sore hari, aku kembali ke rumah dinas dengan langkah lambat. Rumah itu rapi, bersih, dan terlalu sunyi. Rak buku tersusun sempurna. Foto-foto lama tersimpan di sudut, tidak pernah berpindah tempat. Aku membuat teh, lalu duduk di ruang tamu, tanpa televisi, tanpa musik. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membiarkan diriku diam sebagai perempuan, bukan sebagai guru. Aku memikirkan hidupku, tahun-tahun yang kuhabiskan mengajar, mendidik, menegur, membimbing. Aku bangga dengan pilihanku. Aku tidak pernah menyesal menjadi guru. Tapi di balik kebanggaan itu, ada ruang kosong yang selalu kuabaikan. Ruang yang tidak pernah kutanyakan pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku didengarkan tanpa harus menjadi contoh. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. "Bu, maaf mengganggu. Buku-buku sudah saya titipkan di perpustakaan sekolah. Kalau ada yang kurang sesuai, saya bisa ganti." Pesan itu sederhana, aman, tidak personal. Namun aku menatap layar lama sekali sebelum membalas. "Terima kasih, buku-bukunya bagus." Balasan datang cepat. "Syukurlah, saya hanya ingin memastikan." Aku meletakkan ponsel, tapi jantungku masih berdebar. Kenapa hal sekecil ini terasa begitu berarti? Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di meja kerja, membuka buku catatan lama, buku yang biasa kugunakan untuk mencatat ide mengajar. Di halaman belakang, ada beberapa tulisan pribadi yang jarang kubaca ulang. Tulisan tentang lelah, tentang rindu yang tidak jelas arahnya, tentang keinginan untuk dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku menutup buku itu perlahan. Keesokan harinya, aku mendapat undangan rapat kecil dari kepala sekolah. Topiknya sederhana, kerjasama kegiatan literasi lanjutan. Relawan dari desa akan dilibatkan, kata beliau, termasuk alumni. Aku tahu apa artinya. Rapat berlangsung singkat, profesional, tidak ada yang aneh. Tapi saat nama Raka disebut sebagai koordinator lapangan, beberapa pasang mata menoleh ke arahku. Aku tetap tenang, tersenyum seperlunya, menyampaikan pendapat seperlunya. Namun di dalam, aku merasakan tekanan yang halus, tekanan yang belum berbentuk tuduhan, tapi sudah terasa sebagai pengawasan. Selesai rapat, aku berjalan keluar sendirian. Di lorong, aku mendengar langkah di belakangku. "Bu Amirah?" Aku berhenti. Raka berdiri beberapa langkah dariku, membawa map tipis. "Saya dipanggil kepala sekolah untuk koordinasi," katanya cepat, seolah ingin menjelaskan sebelum aku bertanya. "Saya tidak tahu ibu juga ada rapat." Aku mengangguk. "Tidak apa-apa." Kami berdiri canggung.
Lorong sepi, suara kelas terdengar samar. "Bu," katanya pelan, "kalau keberadaan saya membuat ibu tidak nyaman, saya bisa minta dialihkan." Aku menatapnya. Kenapa kamu berpikir begitu? Ia tersenyum tipis. Karena saya tidak ingin menjadi alasan apapun. Aku menarik napas dalam-dalam. Raka, kataku, hidup tidak selalu sesederhana itu. Tapi aku menghargai niatmu. Ia mengangguk. Saya hanya ingin bekerja dengan benar. Aku menatapnya lama, lalu berkata, dengan suara yang lebih jujur dari yang seharusnya, "Aku juga." Kami berpisah di ujung lorong tanpa kata tambahan. Namun sejak hari itu, aku tahu satu hal. Statusku sebagai bu guru tidak lagi cukup untuk menahan gelombang yang pelan-pelan naik dari dalam diriku sendiri. Bukan karena Raka mendekat, bukan karena ia melanggar batas, melainkan karena aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kutolak, bahwa di balik semua peran yang kusandang, aku tetap manusia, yang bisa merasa, yang bisa lelah, dan yang bisa terguncang oleh kehadiran seseorang yang datang dengan cara paling tenang. Dan itulah yang membuat segalanya semakin berbahaya. Bisikan tidak pernah datang sebagai suara yang jelas. Ia berawal dari jeda yang terlalu panjang, dari senyum yang tertahan, dari percakapan yang berhenti tepat saat kita melangkah masuk. Dan pagi itu, aku merasakannya bahkan sebelum membuka pintu ruang guru. Langkahku melambat, suara obrolan di dalam ruangan terdengar pelan, lalu tiba-tiba mereda ketika aku masuk. Beberapa guru menoleh, tersenyum singkat, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang terang-terangan. Tapi suasana telah berubah. Aku duduk di kursiku, membuka tas, mengeluarkan buku absen. Tanganku bergerak otomatis, pikiranku tidak. "Bu Amira," sapa seorang guru senior sambil menuang teh. "Kegiatan literasi desa itu bagus ya?" "Iya," jawabku. "Anak-anak jadi lebih tertarik membaca." Ia mengangguk, lalu berkata seolah tanpa maksud apa-apa. "Relawannya alumni semua?" "Sebagian," jawabku singkat. "Oh," katanya, lalu tersenyum kecil. "Pantas kelihatan akrab." Kata itu, akrab, jatuh terlalu ringan untuk maknanya yang berat. Aku tidak menanggapi. Aku berdiri dan pergi ke kelas sebelum percakapan itu berkembang. Di lorong, langkah kakiku terdengar lebih keras dari biasanya. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Di kelas, aku kembali menjadi bu guru yang mereka kenal. Suaraku stabil, penjelasanku runtut, murid-murid memperhatikan. Namun sesekali, mataku melirik ke jendela, seolah mencari sesuatu yang tidak seharusnya ku cari. Jam istirahat, aku tidak ke ruang guru. Aku memilih duduk di perpustakaan sekolah, menyibukkan diri dengan menyusun buku-buku lama. Di sana lebih sunyi, lebih aman. Tapi bahkan di sana, bisikan menemukan jalannya. "Bu Amira," kata petugas perpustakaan, "buku-buku dari relawan kemarin banyak yang tanya." "Kenapa?" tanyaku. "Katanya bagus-bagus, relawannya juga sering kesini ya?" Aku mengangguk. "Untuk koordinasi." "Iya," katanya cepat. "Soalnya ada yang nanya, kok sering bareng?" Dadaku menegang. "Bareng bagaimana?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Petugas itu tertawa kecil. Mungkin cuma salah lihat." Tapi kami berdua tahu, tidak ada yang benar-benar salah lihat dalam lingkungan sekecil ini. Sore hari, rapat kecil diadakan lagi untuk persiapan kegiatan lanjutan. Raka hadir bersama 2 relawan lain. Aku duduk di sisi meja yang berseberangan. Kami tidak saling menatap lama, tidak berbicara di luar agenda. Namun setiap gerak kami terasa diawasi. Saat Raka berbicara, beberapa guru melirik ke arahku. Saat aku menanggapi, ada jeda yang aneh sebelum pembahasan dilanjutkan. Semua tampak profesional. Di permukaan, rapat selesai. Orang-orang mulai berdiri, membereskan berkas. Aku hendak keluar ketika kepala sekolah berkata, "Bu Amira, bisa tinggal sebentar?" Raka berhenti melangkah, menoleh ke arahku. Aku mengangguk kecil padanya, isyarat untuk pergi duluan. Di ruangan yang mulai kosong, kepala sekolah duduk kembali. "Amira," katanya, menggunakan namaku tanpa panggilan resmi. "Aku ingin bicara sebagai rekan." Aku duduk. "Silahkan, Pak."
Ia menautkan jari, menatapku dengan sorot yang tidak menghakimi, tapi juga tidak sepenuhnya santai. "Kamu guru yang baik," katanya. Tidak ada yang meragukan itu. Aku mengangguk. "Tapi lingkungan sekolah ini sensitif," lanjutnya. "Sedikit saja hal yang tampak berbeda, orang mulai menafsirkan." Aku menarik napas. "Maksud Bapak?" "Ada pembicaraan," katanya pelan. "Tidak resmi, tidak tertulis, tapi ada." Aku terdiam. "Saya tidak menuduh," lanjutnya cepat. "Dan saya tahu, kamu menjaga batas. Tapi persepsi seringkali tidak peduli pada niat." Kata-kata itu terasa seperti beban yang diletakkan perlahan di pundakku. "Saya hanya ingin kamu lebih hati-hati," katanya. "Jaga jarak yang terlihat, bukan hanya yang kamu rasakan." Aku mengangguk. Saya mengerti. Keluar dari ruangan itu, langkah kakiku terasa lebih berat. Aku berjalan menyusuri halaman sekolah, melewati lapangan yang mulai sepi. Di dekat gerbang, aku melihat Raka berdiri. Ia tampak menunggu, tapi ragu mendekat. Aku menghampirinya. "Kamu belum pulang?" tanyaku. Ia menggeleng. "Saya menunggu koordinasi lanjutan, tapi sepertinya tidak perlu." Kami berdiri berhadapan, dengan jarak yang sengaja kami jaga. "Raka," kataku pelan, "mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati." Ia mengangguk tanpa bertanya. Saya paham. "Bukan karena kamu salah," lanjutku, "tapi karena dunia ini tidak selalu adil." Ia tersenyum tipis. "Saya sudah belajar itu." Ada keheningan yang berat di antara kami. "Saya tidak ingin kehadiran saya menyulitkan ibu," katanya akhirnya. "Kalau perlu, saya bisa membatasi datang ke sekolah." Dadaku mengencang. Aku tahu itu keputusan yang masuk akal, dan justru karena itu terasa menyakitkan. "Kita lihat nanti," jawabku. "Untuk sementara, jaga jarak dulu." Ia mengangguk. "Baik, Bu." Kami berpisah di gerbang sekolah, tanpa menoleh. Malam itu, di rumah dinas, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu redup, hujan tidak turun, tapi hatiku terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Aku menyadari sesuatu yang pahit, bukan perasaan yang paling berbahaya, melainkan cerita yang dibangun orang lain dari potongan kecil yang mereka lihat. Dan sejak hari itu, aku tahu, ujian ini tidak lagi hanya tentang diriku dan Raka, melainkan tentang bagaimana dunia memilih menilai tanpa mau mendengar penjelasan. Peringatan paling berat bukan yang diucapkan dengan nada keras, melainkan yang disampaikan dengan suara tenang, seolah semua ini demi kebaikanmu, padahal perlahan mengurung ruang gerakmu. Atu menerima undangan itu di tengah jam mengajar. Selembar kertas kecil dititipkan oleh staf tata usaha ke mejaku, tanpa penjelasan apapun. Dimohon hadir ke ruang pengawas sekolah setelah jam pelajaran selesai. Tulisan itu rapi, formal, tidak ada tanda bahaya, namun justru itulah yang membuat dadaku mengencang. Sepanjang sisa jam pelajaran, aku mengajar dengan kepala dingin. Murid-murid tidak menyadari apapun. Aku masih menjelaskan materi dengan suara stabil, masih menegur dengan sabar, masih tersenyum ketika mereka bercanda kecil. Tapi di dalam, pikiranku berputar cepat. Aku tahu, ini bukan lagi soal bisikan. Ini sudah masuk wilayah resmi. Sore itu aku mengetuk pintu ruang pengawas dengan napas teratur. Masuk. Di dalam ruangan ada 2 orang, pengawas sekolah dan wakil kepala sekolah. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. "Silahkan duduk, Bu Amira," kata pengawas dengan nada datar. Aku duduk tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan. "Kami memanggil Ibu bukan untuk menghakimi," katanya membuka pembicaraan, melainkan untuk menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan. Aku mengangguk. Saya mengerti. Wakil kepala sekolah membuka map. "Beberapa hari terakhir ada laporan tidak resmi dari warga sekolah." "Laporan apa, Pak?" tanyaku, meski aku sudah tahu arahnya. "Ada kekhawatiran," katanya pelan, "tentang kedekatan Ibu dengan salah satu relawan alumni. Nama itu tidak disebut, tapi ruang terasa semakin sempit. Saya ingin menegaskan," kataku dengan tenang, "tidak ada hubungan apapun di luar konteks kegiatan pendidikan." Pengawas mengangguk.
Kami tidak mengatakan ada pelanggaran. Kalimat itu terdengar menenangkan. Namun yang datang setelahnya justru lebih menekan. Tapi, lanjutnya, ibu tentu paham posisi ibu sebagai pendidik senior, figur teladan. Aku menelan ludah. Kadang, kata wakil kepala sekolah, bukan tindakan yang dinilai, tapi kesan. Kata kesan kembali menghantamku. Kami menyarankan, kata pengawas akhirnya, agar ibu membatasi interaksi dengan pihak-pihak yang bisa menimbulkan tafsir keliru. Aku menarik napas panjang. Termasuk relawan kegiatan sekolah. Iya, jawabnya singkat. Untuk sementara. Ruangan itu hening. Aku menyadari satu hal pahit. Aku tidak sedang diberi pilihan. Aku sedang diarahkan. Baik, kataku akhirnya. Saya akan mengikuti arahan. Pembicaraan selesai tanpa nada tinggi, tanpa ancaman. Tapi ketika aku berdiri dan keluar ruangan itu, kakiku terasa lemas. Lorong sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Di ujung lorong, aku melihat Raka berdiri dekat papan pengumuman. Ia menoleh ketika melihatku. Tatapannya penuh tanya. Aku mendekat, tapi berhenti beberapa langkah sebelum jarak itu menjadi terlalu dekat. Kamu dipanggil juga? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak. Ia menatap wajahku lebih saksama. Ibu tidak apa-apa? Aku tersenyum. Senyum yang sudah lama kupelajari untuk situasi seperti ini. Tidak ada apa-apa. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya bisa merasakan kalau kehadiran saya mulai jadi beban." Aku tidak langsung menjawab. "Raka," kataku akhirnya, "kadang hidup tidak adil pada orang yang berniat baik." Ia mengangguk perlahan. "Kalau saya mundur, apakah itu akan membantu ibu?" Pertanyaan itu membuat dadaku terasa nyeri. "Itu bukan tanggung jawabmu," jawabku. "Tapi dampaknya pada ibu," katanya jujur. Kami berdiri saling menatap, dengan jarak yang terasa semakin jauh meski langkah kami tidak bergerak. "Aku tidak ingin kamu pergi karena merasa bersalah," kataku pelan. Ia tersenyum tipis. "Saya pergi karena menghormati." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua peringatan resmi tadi. "Untuk sementara," lanjutnya, "saya akan mengurangi kehadiran di sekolah. Koordinasi lewat email saja." Aku mengangguk. "Terima kasih." Kami berpisah tanpa kata tambahan. Malam itu, aku duduk sendirian di rumah dinas. Lampu ruang tamu mati. Hanya cahaya dari dapur yang menyala redup. Aku memeluk secangkir teh yang sudah dingin. Menatap jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Aku bertanya pada diriku sendiri, dengan jujur dan tanpa pembelaan. Apakah aku sedang melindungi diriku, atau sedang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki? Peringatan itu telah diberikan, arah telah ditunjukkan, dan aku tahu, setelah ini, tekanan tidak akan berhenti di kata-kata. Karena jika sistem sudah bergerak, langkah berikutnya selalu lebih berat. Malam itu seharusnya biasa. Tidak ada agenda sekolah, tidak ada rapat, tidak ada kewajiban sosial. Aku pulang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menenangkan pikiran setelah hari yang panjang dan melelahkan. Rumah dinas terasa sunyi, seperti selalu. Tapi kali ini kesunyian itu terasa lebih berat. Aku baru saja mematikan lampu ruang tamu ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Bu Amira?" Suara di seberang terdengar tergesa. "Ini Pak Arman dari perpustakaan desa." Jantungku berdetak lebih cepat. "Ada apa, Pak?" "Maaf malam-malam mengganggu. Raka, dia kecelakaan kecil. Motornya tergelincir di jalan menuju desa. Sekarang kami di klinik." Aku berdiri refleks. "Kecelakaan bagaimana?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Tidak parah," jawabnya cepat. "Tapi dia sempat pusing dan lukanya perlu dijahit. Dia tidak mau menghubungi siapapun, tapi saya pikir ibu perlu tahu." Telepon itu terasa berat di tanganku. "Aku ke sana," kataku singkat. Aku mengganti pakaian dengan cepat, mengambil jaket, lalu keluar rumah. Jalanan gelap dan basah oleh sisa hujan sore. Lampu-lampu desa redup, membuat suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Klinik desa kecil itu hampir kosong ketika aku tiba. Bau antiseptik menyambutku. Seorang pelawat menunjuk ke ruang periksa. Raka duduk di ranjang, kepalanya diperban tipis, lengan kirinya terluka.
Ia tampak terkejut saat melihatku. "Bu," katanya pelan, "kenapa ibu kesini?" Aku menahan nafas. Aku dapat kabar, kata Pak Arman, tanyanya. Saya sudah bilang, ini tidak perlu. Aku mendekat, lalu berhenti satu langkah sebelum terlalu dekat. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Ia mengangguk. Hanya terpeleset. Jalan licin. Nada suaranya berusaha santai, tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Perawat masuk sebentar, memberi instruksi, lalu keluar lagi. Ruangan kembali sunyi. Kamu sendirian? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Seperti biasa. Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Kamu seharusnya menelpon seseorang, kataku. Ia menunduk. Saya tidak ingin merepotkan siapapun. Aku menghela nafas panjang. Raka, ini bukan soal merepotkan. Ia mengangkat wajahnya. Kalau begitu, kenapa ibu datang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tahu jawabanku akan menentukan banyak hal. Aku datang, kataku pelan. Karena aku peduli. Keheningan turun. Matanya menatapku lama, seolah ingin memastikan kata itu nyata. Bu, katanya akhirnya. Saya tidak pernah berniat menempatkan ibu dalam situasi seperti ini. Aku tahu, jawabku cepat. Ini bukan salahmu. Justru itu, katanya. Karena bukan salah siapapun, kita jadi tidak tahu harus menyalahkan apa. Aku duduk di kursi dekat ranjangnya, menjaga jarak yang aman. Kecelakaan ini, lanjutnya pelan, terjadi setelah saya pulang dari sekolah. Saya sempat berpikir, mungkin saya seharusnya tidak datang lagi. Dadaku terasa sesak. Kamu tidak perlu menghilang, kataku. Hidupmu tidak harus berhenti karena aku. Ia tersenyum pahit. Tapi dampaknya terasa nyata. Aku terdiam. Klinik itu terlalu sunyi untuk percakapan seperti ini. Beberapa menit kemudian, perawat masuk dan berkata, Raka boleh pulang. Aku membantu memanggilkan ojek desa untuknya, memastikan ia tidak mengendarai motor sendiri. Saat ia berdiri, sedikit oleng, refleks aku mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali sebelum menyentuh. Ia melihat gerakan itu, tidak mengatakan apa-apa. Di depan klinik, angin malam berembus dingin. Lampu jalan berkedip. Ojek datang. Saya bisa pulang sendiri, katanya. Aku tahu, jawabku. Tapi biarkan aku memastikan kamu sampai. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Saat ojek melaju, aku berdiri sendirian di depan klinik, menyadari sesuatu yang membuat kakiku lemas. Insiden ini telah meruntuhkan jarak yang susah payah kami jaga. Bukan karena niat buruk, melainkan karena keadaan memaksa. Malam itu, aku kembali ke rumah dinas dengan langkah berat. Aku duduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong. Aku tahu, setelah ini tekanan akan semakin besar. Orang-orang akan bertanya, cerita akan berkembang. Dan aku juga tahu, satu hal yang tak bisa lagi kupungkiri. Perasaanku bukan lagi dugaan. Ia telah berubah menjadi kenyataan yang menuntut keputusan. Insiden ini bukan hanya kecelakaan kecil. Ia adalah titik balik. Karena setelah seseorang hadir di saat terlemahmu, tidak ada lagi cara untuk berpura-pura bahwa ia tidak berarti. Rahasia jarang terbongkar karena kesalahan besar. Ia lebih sering runtuh karena hal kecil yang terlihat oleh orang yang salah. Pagi setelah insiden di klinik, aku datang ke sekolah dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan takut, bukan cemas, melainkan siap menerima apapun. Sejak melangkah masuk ke halaman sekolah, aku tahu ada yang berbeda. Tatapan orang-orang tidak lagi sekedar menilai,
Ia kini menunggu reaksi. Di ruang guru, percakapan berhenti sepersekian detik terlalu lama. Seseorang menjatuhkan sendok ke gelas. Yang lain pura-pura sibuk membuka ponsel. Aku duduk di kursiku, membuka buku absen, berpura-pura membaca. Tanganku stabil, dadaku tidak. Bu Amira, panggil seorang guru dengan suara dibuat santai. Kemarin malam, Ibu ke klinik desa ya? Pertanyaan itu datang seperti pisau tumpul. Tidak tajam, tapi menyakitkan. Aku menatapnya, iya, ada warga yang butuh ditemani. Jawaban itu benar, dan tetap saja ruangan terasa mengencang. Oh, katanya, kebetulan ya. Aku mengangguk, kebetulan. Tidak ada yang menimpali, tapi aku tahu kata itu akan dipelintir. Jam pelajaran berjalan seperti biasa. Aku mengajar dengan fokus penuh, seolah papan tulis adalah satu-satunya dunia yang ada. Namun bahkan murid-murid tampak lebih diam dari biasanya, seolah mereka pun merasakan perubahan udara. Saat bel istirahat berbunyi, seorang staf tata usaha menghampiriku. Bu Amira, Bapak Kepala Sekolah minta Ibu ke ruangannya. Aku berdiri, kali ini kakiku tidak gemetar. Di ruang kepala sekolah, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Tirai ditutup, pintu dikunci. Silahkan duduk, katanya. Aku duduk. Kami menerima laporan, lanjutnya tanpa basa-basi, bahwa Ibu terlihat bersama salah satu relawan alumni di luar jam kegiatan sekolah. Aku menatapnya lurus. Benar, ia mengalami kecelakaan ringan. Saya ke klinik sebagai warga desa. Ada saksi, katanya. Beberapa. Aku menarik napas. Apakah itu melanggar aturan? Ia terdiam sejenak. Tidak secara tertulis. Kalimat itu kembali muncul. Tidak tertulis. Tidak resmi. Tapi nyata. Namun, lanjutnya, persepsi masyarakat tidak selalu menunggu aturan. Aku mengangguk. Saya memahami resikonya. Masalahnya, katanya lebih pelan, cerita sudah berkembang. Aku tahu apa artinya. Di luar ruangan ini, bisikan telah berubah menjadi narasi. Dan narasi, ketika sudah terbentuk, tidak lagi peduli pada klarifikasi. Kami tidak ingin ini menjadi skandal, katanya. Nama baik sekolah, dan Ibu sendiri, dipertaruhkan. Aku menatap meja. Apa yang Bapak minta dari saya? Ia menatapku lama. Menarik diri sementara dari kegiatan yang melibatkan relawan tersebut. Dan Raka? Tanyaku. Ia menghela napas. Kami akan bicara dengan pihak desa. Aku mengangguk. Baik. Keluar dari ruangan itu, aku merasa kosong. Bukan karena marah, tapi karena rahasia yang tidak pernah kuakui, kini diperlakukan seolah sudah pasti benar. Sore itu, aku menerima pesan dari Raka. Bu, saya dengar Ibu dipanggil lagi. Maafkan saya. Aku membalas cepat. Ini bukan salahmu. Balasan datang lama kemudian. Tapi akibatnya tetap ada. Dan Ibu yang menanggungnya. Aku menutup mata. Raka, jangan menyimpulkan sendiri. Saya hanya tidak ingin Ibu hancur karena saya. Kalimat itu membuat tanganku berhenti bergerak. Kami akhirnya bertemu singkat di depan balai desa. Tidak lama, tidak mencolok. Kita harus berhenti, kataku pelan, tanpa pembuka. Ia mengangguk, seolah sudah menyiapkan diri. Saya tahu, katanya. Mungkin dari awal, ini memang tidak seharusnya berlanjut. Aku menelan ludah. Bukan karena kamu tidak berarti. Ia tersenyum tipis. Justru karena itu, kami berdiri berhadapan, dengan jarak yang kini terasa seperti jurang. Aku tidak menyesal peduli, kataku jujur. Aku juga, jawabnya. Tapi peduli saja sudah cukup berbahaya. Aku memejamkan mata sejenak. Kita berhenti di sini, kataku. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Ia mengangguk.
Baik, Bu. Kami berpisah tanpa menyentuh, tanpa janji, tanpa kata perpisahan yang layak. Malam itu, di rumah dinas, aku duduk sendirian, menatap dinding kosong. Aku menyadari satu hal yang pahit. Rahasia kami tidak pernah benar-benar rahasia. Ia hanya menunggu waktu untuk diberi nama oleh orang lain. Dan sejak hari itu, aku tahu, jalan menuju akhir tidak lagi bisa kuhentikan. Tidak semua perpisahan diawali oleh pertengkaran. Sebagian justru terjadi dalam keheningan. Ketika dua orang sama-sama tahu bahwa bertahan hanya akan membuat segalanya hancur. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berjalan lambat. Seolah waktu sengaja menekan setiap detik agar aku benar-benar merasakan kehilangan. Di sekolah, segalanya tampak normal. Jadwal berjalan, murid-murid tetap belajar, rapat tetap diadakan. Namun, Raka tidak lagi ada di sana. Tidak ada lagi nama relawan alumni di papan pengumuman. Tidak ada lagi koordinasi lewat pesan singkat. Tidak ada lagi sosok yang berdiri tenang di sudut ruangan membawa map tipis. Seolah ia memang tidak pernah kembali ke dunia ini. Di ruang guru, orang-orang mulai berhenti berbisik. Cerita baru muncul, menggantikan cerita lama. Dunia memang seperti itu. Ia tidak pernah menunggu luka seseorang sembuh sebelum melangkah ke gosip berikutnya. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Aku ingin dunia berhenti sebentar saja. Aku ingin seseorang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Bukan sebagai bu guru, bukan sebagai figur teladan, tapi sebagai perempuan. Namun tak ada yang bertanya. Malam-malamku kembali sunyi. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menggema. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto lama murid-murid angkatanku. Wajah-wajah yang pernah kubimbing dengan sepenuh hati. Di antara mereka, aku menemukan satu foto lama. Foto kelas bertahun-tahun lalu. Raka ada di sana. Duduk di bangku belakang. Wajahnya polos. Pandangannya menunduk. Aku tersenyum getir. Andai waktu berhenti di sana, pikirku. Andai pertemuan ini tidak pernah terjadi kembali. Suatu sore, saat aku hampir selesai mengoreksi tugas, sebuah amplop kecil diletakkan di mejaku oleh petugas kebersihan. "Dari luar, Bu," katanya titipan. Aku membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Tulisan tangan yang kukenal. "Bu Amira, saya sudah mengajukan diri untuk pindah dari kegiatan di desa ini. Mulai minggu depan, saya akan berada di kota lain. Ini keputusan saya sendiri. Terima kasih karena pernah percaya pada saya. Dulu sebagai murid, dan kini sebagai manusia. Saya tidak meminta ibu mengingat saya. Saya hanya berharap, suatu hari nanti ketika ibu merasa tenang, ibu tahu bahwa saya pernah benar-benar mendoakan kebahagiaan ibu. R." Aku menutup surat itu perlahan. Tidak ada kata cinta, tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan balasan. Dan justru karena itu, dadaku terasa seperti diremas kuat-kuat. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk lama di ruang makan, menatap meja kosong, menyadari bahwa perpisahan paling menyakitkan adalah yang tidak pernah diakui sebagai perpisahan. Keesokan harinya aku kembali mengajar. Suaraku tetap stabil, senyumku tetap ada. Aku bahkan menertawakan candaan murid-muridku. Tak seorang pun tahu bahwa di balik papan tulis itu, ada seseorang yang baru saja melepaskan sesuatu yang tidak pernah ia miliki secara resmi. Aku belajar satu hal penting hari itu. Bahwa kedewasaan terkadang bukan tentang memperjuangkan perasaan, melainkan tentang menyimpannya agar tidak menghancurkan siapapun. Sore itu, aku berdiri di depan rumah dinas, memandangi langit yang mulai memerah. Angin berembus pelan. Tidak ada hujan, tidak ada suara motor, tidak ada siapapun yang menunggu.
Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan arti kehilangan tanpa hak untuk berduka secara terbuka. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Bukan harapan, bukan penyesalan, melainkan penerimaan. Bahwa kisah ini memang harus berakhir di sini. Tanpa pengakuan, tanpa pembelaan, tanpa saksi. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling sunyi. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan kita cara berjalan sambil membawa luka. Bulan-bulan berlalu sejak Raka pergi. Musim berganti tanpa permisi. Di sekolah, wajah-wajah murid berubah. Angkatan lama lulus, angkatan baru datang dengan kebisingannya sendiri. Hidup terus bergerak, seperti sungai yang tidak pernah peduli pada apa yang ditinggalkan di tepinya. Aku tetap di sini, masih mengajar, masih menjadi Bu Amira, masih berdiri di depan kelas dengan suara yang tenang dan langkah yang pasti. Bagi dunia, tidak ada yang berubah. Namun di dalam diriku, ada ruang yang kini lebih sunyi. Bukan karena kosong, tapi karena telah menerima bahwa tidak semua perasaan harus berakhir dengan kepemilikan. Suatu pagi, sekolah mengadakan acara literasi besar-besaran. Undangan datang dari berbagai pihak. Salah satu nama sponsor tertulis di banner utama membuat langkahku terhenti sejenak. Nama itu tidak asing. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke aula. Di dalam suasana ramai. Tawa, diskusi, suara mikrofon. Aku menyapa rekan-rekan, berdiri di sudut ruangan, menjadi pengamat seperti biasanya. Dan di sanalah aku melihatnya. Raka. Ia berdiri beberapa meter dariku, mengenakan kemeja rapi, membawa map, berbicara dengan panitia. Wajahnya lebih matang, sikapnya lebih percaya diri. Tidak lagi seperti seseorang yang datang untuk mencari tempat, melainkan seseorang yang sudah menemukannya. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kejutan berlebihan. Tidak ada senyum berlebihan. Hanya pengakuan sunyi bahwa kami pernah melewati satu persimpangan yang sama. Ia mendekat dengan langkah terukur. Bu Amira, katanya dengan suara yang kukenal, tapi kini terdengar lebih mantap. Raka, jawabku. Kami berdiri berhadapan dengan jarak yang aman, wajar, dan tidak menimbulkan tafsir. Terima kasih sudah datang, katanya. Acara ini penting bagi sekolah. Kamu yang membuatnya penting, jawabku jujur. Ia tersenyum kecil. Saya belajar banyak dari tempat ini. Aku tahu, kata belajar itu tidak hanya tentang buku. Kami berbicara singkat, tentang program, tentang pendidikan, tentang hal-hal yang aman dan tepat. Tidak satupun kata menyentuh masa lalu secara langsung. Dan itu tidak perlu. Sebelum berpisah, ia berkata pelan, "Ibu kelihatan lebih tenang." Aku mengangguk. "Kamu juga." Ia menatapku sejenak lebih lama, lalu berkata, "Saya tidak menyesal pernah berada di persimpangan itu." Aku tersenyum, senyum yang tidak mengandung luka lagi. "Aku juga tidak," kataku, "karena dari sana kita belajar memilih." Kami berpisah tanpa menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Malam itu aku pulang ke rumah dinas dengan langkah ringan. Aku membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Tidak ada suara hujan, tidak ada dering telepon. Hanya ketenangan. Aku duduk di meja kecil, menulis satu kalimat di buku catatan lamaku. Bukan untuk mengajar, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Tidak semua cinta harus dimenangkan. Sebagian cukup dipahami. Lalu dilepaskan dengan hormat. Dan disitulah kisah ini benar-benar berakhir. Bukan dengan bahagia yang gemuruh, bukan dengan luka yang dramatis, melainkan dengan kedewasaan, yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melangkah pergi, tanpa membawa dendam.